selamat sore. Halo Bu Helen, selamat sore. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Bu? Astungkare, sehat Bu Helen. Ya kebetulan hari ini saya lagi di kampung ini, jadi di gunung Bu. Oh Ibu lagi pulang kampung ya Bu ya? Betul Ibu, jadi kemarin kan lagi hari raya Galungan Kuningan itu, kebetulan kan juga libur ya, jadi saya pulang Oke. kampung nih Bu. Oke, tetapi saya lihat, apa ya, Bu Nara walaupun pulang kampung, saya lihat Ibu, gini ya, tidak seperti biasanya gitu loh. Apakah ada, masalah mungkin Bu, gitu loh. Karena saya lihat di sini, kurang gini ya seperti biasanya. Biasanya Ibu tuh ceria sekali. Sekarang, ya gimana ya, kalau kalau saya boleh tahu ini loh Bu. Betul Bu, jadi begini, kemarin kan sebelum libur itu ya Bu ya, jadi saya itu mempunyai kendala ini, permasalahan yang ada di sekolah. Jadi, banyak anak-anak didik saya itu sering datang terlambat ke sekolah. Bagaimana, mendisiplinkan anak yang sering datang terlambat ke sekolah, begitu Ibu. Jadi saya bingung Ibu, terkadang anak-anak itu hanya patuh kepada aturan yang berlaku saja, tata tertib yang berlaku saja di sekolah. Jadi pada saat mereka diawasi gitu atau saat mereka dipantau, mereka akan datang tepat waktu. Tetapi apabila tidak diawasi, mereka itu pasti akan sering datang terlambat. Begitu, Ibu. Oh, oke. Jadi, yang tangkap di sini, dari wajahnya Bu Nara itu, tidak seperti biasanya, ternyata Bu Nara punya masalah ya tentang, anak didik Ibu itu, sering telat. Oke, sering telat datang ke sekolah. Baik Ibu, baik itu diawasi maupun tidak diawasi. Kalau misalnya tidak diawasi, dia akan datang telat seperti itu ya Bu ya. Setelah itu kalau dia diawasi, dia datangnya tepat waktu. Oke, di sini saya sudah, tangkap. Nah, Bu Nara, Ya, Bu. apa ya, apakah Ibu tahu mengapa, anak-anak Ibu tersebut, sering datangnya terlambat Bu? Saya mencari informasi Bu nggih. Jadi saya tanya secara langsung ini kepada anaknya gitu, kita berbicara dari hati ke hati gitu, kenapa sering datang terlambat gitu. Jadi, saya terkadang pada saat saya piket di sekolah itu Bu ya, saya sudah melaksanakan Trisandia ini bersama anak didik yang lain di depan Padmasana, tetapi anak itu baru datang gitu. Jadinya kan tidak disiplin Bu, sehingga mempengaruhi teman-temannya yang lain juga kan Bu. Oh ya, berarti anak tersebut ini sudah kelas berapa ya Bu ya? Ini kelas 5 Bu. Oh, sudah kelas 5. Biasanya anak-anak kelas 5 itu memberikan contoh yang baik, yang tauladan lah bagi, adik kelasnya ya. Nah, selain itu Bu Nara tahu tidak, apa itu namanya, penyebabnya yang lebih spesifik gitu loh Bu, dari dia datang ke sekolah itu terlambat. Nah, sampai Trisandia pun juga, terlambat juga. Nah, apa sih itu kira-kira Bu? Nah, jadi menurut saya kan karena, kurang kesadaran diri dari anak-anak tersebut ya, Bu, ya. Jadi mereka tidak, memiliki kesadaran diri untuk datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian anak-anak itu, kurang memahami yang namanya disiplin waktu. Nah, sedangkan disiplin waktu itu kan sangat penting, Bu, ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter pada anak, kalau anak tersebut aja sering datang terlambat. Betul begitu ya, Bu, ya? Jadi, apalagi saya kan jadi guru, bidang studi agama itu, Bu. Jadi saya itu sangat menanamkan yang namanya,
karakter anak, bagaimana kita membimbing anak itu agar mereka itu bisa memiliki pribadi yang baik seperti itu, yang disiplin, apalagi pada saat melaksanakan sembahyang Trisandia itu kan harus bersama-sama ini murid dan guru bersama-sama sembahyang ya Bu ya di depan Pak Mesana, tetapi ini anak sering sekali datang terlambat. Nah, saya tanya lagi itu pada saat dia datang terlambat lagi, saya tanya lagi kenapa gitu. Ternyata dia bilang karena dia terlambat bangun. Karena malamnya itu dia begadang Ibu. Jadi dia begadang main game hingga malam. Nah itu Bu permasalahannya. Sehingga saya jadinya kan tahu nih jadinya, oh ternyata kenapa anak ini sering datang terlambat karena dia sering begadang gitu Bu. Tiang tangkap ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa anak itu ternyata kurang kesadaran dirinya. Setelah itu kurang memahami disiplin waktu. Nah, dan telat bangun dan main game. Nah Bu, kalau misalnya kurang kesadaran diri, nah apa sih apa yang akan Ibu lakukan agar anak itu, nah anak yang kelas 5 itu mampu dan tahu batasan-batasan dia, bahwa dia itu tidak boleh terlambat. Nah, apa yang harus Ibu lakukan untuk mengurangi mengurangi keterlambatan dia? Nah, mulai dari kesadaran diri, apa yang harus Ibu lakukan? Nah, yang pertama ini saya mensosialisasikan ya Bu ya tentang namanya disiplin waktu. Jadi saya mensosialisasikan itu biasanya setiap hari setelah sembahyang Trisandia berlangsung. Jadi sebelum anak-anak masuk ke kelas itu, saya mensosialisasikan itu tentang disiplin waktu. Itu di depan murid-murid semuanya Ibu, dari kelas 1 hingga kelas 6, agar semua juga tahu, semua juga dapat memahami bagaimana itu kalau anak-anak ke sekolah tepat waktu, kan pastinya tidak ditegur ya oleh gurunya seperti itu. Nah, yang kedua, saya panggil itu siswanya Ibu, kita berbicara gitu ya, berdua tanpa di ruangan khusus gitu Ibu ya. Jadi di sekolah saya punya namanya ruangan AMDK yang khusus untuk belajar komputer. Nah, jadi di sana anak-anak itu tidak keluar masuk di ruangan itu. Jadi saya bisa memanfaatkan ruangan itu yang bisa saya berdiskusi dengan si anak tersebut berdua begitu Ibu, agar dia juga bisa mengeluarkan unek-uneknya lah istilahnya ya kan, apa yang ada di dalam hatinya tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian Ibu, saya juga begini Ibu, menyadarkan akan pentingnya kedisiplinan waktu itu dengan datang tepat waktu. Nah, itu saya lakukan dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi, Bu. Oh ya, luar biasa Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Bagaimana? Apakah ketika Ibu menerapkan segitiga restitusi ini, apakah ada perubahan dari anak tersebut? Nah, dari segitiga restitusi itu kan saya menganalisis dulu ya Bu ya. Saya mulai dari menstabilkan identitas, kemudian juga saya memvalidasi tindakan yang salah. Ya, karena anak terus datang terlambat kan saya harus memvalidasi dulu tindakannya dia gitu. Karena itu kan salah ya Bu ya. Kalau terus-terusan sering datang terlambat, jadinya tidak disiplin, saya validasi dulu. Kemudian saya menanyakan lagi. Ya, menanyakan keyakinan ini Bu. Nah, jadi di kelas itu kan setiap tahun ajaran baru kan kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, itu saya tanyakan kembali keyakinan kelasnya. Jadi anak itu akhirnya termotivasi ya Bu ya, termotivasi secara internal bahwa memang dia sudah memiliki keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tentang tidak boleh datang terlambat atau harus datang tepat waktu, seperti itu Ibu bunyinya salah satunya. Nah, dari situ akhirnya saya kan juga
membuat keyakinan kelas itu kan sudah juga disepakati ya Bu ya, sama Ya. anak-anak yang lain gitu. Itu Ibu saya lakukan di sekolah. Nah, Bu, selain segitiga restitusi dan keyakinan kelas yang sudah Ibu terapkan, tadi Ibu bilang bahwa, anak tersebut itu telat bangun, Bu. Nah, untuk bagaimana itu, Bu, kalau dia sudah memiliki kesadaran diri, oke, memahami disiplin waktu, dan sekarang, nah ketika anak tersebut telat bangun, otomatis dia kan telat juga, untuk ke sekolah. Nah, bagaimana ini, Bu? Bagaimana ini, Bu, untuk anak tersebut yang, Ibu katakan telat bangun itu? Nah, jadi begini Bu Ellen, selain saya sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi ya. Jadi saya itu juga harus mengetahui yang namanya kebutuhan dasar anak didik saya, gitu Bu. Jadi kan salah satu kebutuhan dasar mereka kan kebutuhan untuk kesenangan ya Bu ya, sama kebutuhan untuk merasa disayang. Mungkin dengan dia terlambat bangun, kemudian datang ke sekolah juga terlambat, mungkin karena dia ingin diperhatikan. Ya, betul betul, Bu, ya. Ya, betul ya kata Ibu ya. Kalau anak itu jika telat bangun, otomatis dia akan, memiliki kesadaran, "Oh, nanti sampai di sekolah saya akan ditegur sama sama Bu guru." Otomatis dia mencari perhatian. Tetapi di sini kan kalau misalnya setiap hari itu telat, nah kita sebaiknya itu apakah pernah lah Ibu, mungkin, memanggil orang tuanya atau bagaimana? Karena di sini kan yang sering terlambat ini kan sudah terus-menerus dia seperti itu, bahwa Ibu sudah menegurnya dan memberikan dia, pengarahan saat, Trisandio itu. Nah, kalau misalnya solusi itu, sudah Ibu lakukan, nah yang sekarang yang tanya itu apakah Ibu sudah, atau berkolaborasi mungkin dengan orang tuanya gitu loh, Bu? Betul Bu, saya sudah berkolaborasi ini dengan orang tuanya. Saya berdiskusi, saya tanyakan ini sama orang tuanya secara langsung. Jadi saya juga sudah berbicara sama orang tuanya juga. Orang tuanya menyadari bahwa anaknya itu sering datang terlambat dan tidak tepat waktu dan ingin nanti ke depannya agar anak itu bisa hadir tepat waktu kembali gitu Ibu. Melarangnya untuk sering begadang, mungkin itu salah satu solusi dari orang tuanya Ibu. Jadi saya selalu bekerja sama ini dengan orang tua siswa. Jadi kan kita di sekolah adalah pendidikan, di sekolah itu kan guru yang bertanggung jawab, sedangkan yang di rumah itu kan orang tua yang bertanggung jawab gitu Ibu. Ya, betul sekali Bu, karena pendidikan pertama dan utama itu adalah, di rumah. Jadi setidaknya kita harus tetap berkolaborasi, berkomunikasi dengan, orang tua peserta didik agar, mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Nah sekarang Ibu, setelah Ibu tadi, sudah, memaparkan tentang kesadaran diri, disiplin waktu, dan kolaborasi dengan orang tua, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya untuk, kalau bisa, menyelesaikan permasalahan Ibu ini tentang anak Ibu yang telat datang ke sekolah. Apa sih rencana Ibu? Nah, ada ide lain lagi selain itu, Bu? Baik Bu Ellen, jadi rencana saya ke depannya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, begitu dengan guru piket yang ada di sekolah agar mereka juga bisa melihat secara langsung gitu mana anak yang masih sering datang terlambat gitu. Jadi saya ingin hal-hal seperti ini itu tidak terjadi lagi Bu, seperti itu Bu. Jadi dengan saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya harapkan ke depannya juga kepala sekolah juga mendukung gitu kegiatan yang saya lakukan dengan rekan-rekan guru agar
anak-anak itu lebih disiplin di sekolah dengan salah satunya yaitu tadi Bu, menerapkan yang namanya segitiga restitusi dan berkolaborasi dengan orang tua siswa. Oke, bagus sekali ya Bu Nara ya. Kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu rekan sejawat, murid, dan orang tua siswa. Nah, di sini Bu, ketika rencana Ibu ini sudah berhasil, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Langkah selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menerapkan yang namanya disiplin positif di lingkungan tempat bekerja saya, Bu nih. Jadi di sekolah tempat saya bertugas, disiplin positif itu dilaksanakan oleh semua warga sekolah, baik itu guru, baik itu murid, seperti itu Ibu. Jadi agar mereka juga menyadari bahwa tata tertib itu bukan hanya dipajang gitu ya Bu ya, tapi harus dilaksanakan. Oke. Nah, kira-kira ada solusi lain lagi, Bu, tentang, apa yang telah Ibu ucapkan tuh selain disiplin positif, menerapkan segitiga restitusi, apakah ada lagi, solusi-solusi lain lah yang agar, apa yang ingin Ibu capai itu terwujud? Nah, dengan, anak-anak tersebut datang tepat waktu dan akhirnya datang tepat waktu. Nah, apa menurut Ibu Iya. solusinya? Jadi nanti saya rencananya nanti juga membuat namanya poster keyakinan kelas Bu ya. Itu jadi saya akan melakukannya itu nanti bersama-sama dengan murid di kelas. Kemudian saya juga akan bertanya langsung kepada anak didik saya di kelas bagaimana itu biar mereka juga bisa meyakini melaksanakan apa yang sudah dibuat bersama-sama tersebut. Bagus sekali ya. Keyakinan kelas itu penting sekali untuk, tanggung jawab anak-anak. Nah, maka dari itu kita harus menyepakati apapun yang ada dan akan kita komitmenkan demi, pembelajaran yang apa ya, yang merdeka lah ya Bu ya, agar anak-anak itu tidak tertekan datang ke sekolah. Maka sangat ya luar biasa sekali sekali Bu Nara. Nah, langkah selanjutnya, komitmen ya, komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu, implementasikan agar, tujuan apa yang Ibu diskusikan sekarang itu tercapai? Nah, Ya, jadi kedepannya saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab Bu dengan apa yang sudah saya rencanakan, begitu Bu ya. Jadi nanti saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab dengan program-program yang sudah saya ingin lakukan di sekolah dengan berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan guru yang dari sekolah dan kepala sekolah dan juga dengan anak didik saya sehingga mereka juga bisa namanya memahami terus kemudian melaksanakan dan bertanggung jawab begitu Ibu agar mereka juga sudah tidak datang terlambat lagi ke sekolah, bisa hadir tepat waktu gitu. Dengan keyakinan kelas tentunya Ibu ya, dengan keyakinan kelas itu saya berharap kedepannya anak-anak saya itu bisa disiplin lagi. oke, luar biasa Bu Nara. Bu Nara, sudah bisa mencari solusi tentang, permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, semoga apa yang Ibu komitmenkan berjalan dengan konsisten, anak didik Ibu itu datang tepat waktu, agar Ibu Nara ceria datang ke sekolah ya, bahagia, ceria, otomatis semua warga sekolah itu pasti ada vibes positifnya. Oh, Ibu Nara wajahnya ceria sekali. Saya jadinya senang belajar sama Bu Nara. Kalau ibunya cemberut, anak-anak bisa jadi, kenapa sih Bu Nara? Nah sekarang karena Ibu sudah menemukan solusinya, mengajak anak-anak, membuat keyakinan kelas, membuat poster, memiliki kesepakatan kepada orang tuanya. Nah, itu adalah langkah-langkah Bu Nara yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya harap Bu Nara, mampu berkomitmen, semangat untuk mencapai tujuan Ibu Nara
nggih Bu Nara nggih. Karena waktu, sudah gini ya Bu Nara ya, saya Iya, sudah Bu. ada jadwal lagi di sini, sudah 15 menit, terima kasih Bu Nara, sehat-sehat selalu ya Bu Nara ya. Terima kasih Bu Helen sudah berkenan loh ini mendengarkan keluh kesah saya ini. Jadi saya bisa lega loh sekarang Bu Helen. Saya bisa bercerita tentang masalah yang saya hadapi di sekolah. Kemudian juga saya juga dapat mendapatkan solusi dari permasalahan itu gitu. Terima kasih ya Bu Helen ya. Nanti mungkin Iya, kedepannya Bu kita bisa Nara. ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Helen ya. Boleh boleh Bu Nara, mungkin nanti kita akan melakukan meet juga ya. Nanti kita Ya. kalau ada diskusi, saya senang sekali kita akan bertukar pikiran, nggih Bu Nara nggih. Iya Nah, Bu. sekian nggih Bu Nara, tiang tutup dengan Parama Santi. Om Om Santi 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 Santi. Santi.